Welcome back to Omis Class. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi tentang pasar output. Bagaimana para siswa sekalian? Ibu rasa kalian sudah siap untuk mengikutinya. Materi pasar output: 1. Pengertian pasar. 2. Peran pasar. 3. Macam-macam pasar. Dan 4. Bentuk pasar. Pasar atau market merupakan sebuah tempat bertemunya pembeli dengan penjual guna melakukan transaksi ekonomi, yaitu untuk menjual atau membeli suatu barang dan jasa atau sumber daya ekonomi dan berbagai faktor produksi yang lainnya. Pengertian pasar untuk lebih merujuk pada semua aktivitas permintaan dan penawaran, termasuk di dalamnya modal, surat berharga, tenaga kerja, dan uang. Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan pasar sangatlah penting bagi kehidupan. Hal ini karena apabila terdapat kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan sendiri, dapat memperoleh kebutuhan tersebut di pasar. Para konsumen atau pembeli datang ke pasar untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhannya sendiri dengan membawa jumlah uang guna membayar harganya. Peran pasar: 1. Mengatur kegiatan produksi. Pada saat harga faktor produksi seperti bahan baku mahal, maka perusahaan akan berusaha mencari bahan baku substitusi agar terlindung dari penggunaan bahan baku yang mahal. Jika barang substitusi pun juga mahal, maka perusahaan akan mengganti bahan baku dan terpaksa pula mengganti alat pemprosesnya. Dengan indikator harga yang terjadi di pasar, perusahaan akan menentukan kombinasi pemakaian proses produksi yang paling efisien. 2. Menetapkan harga nilai. Harga di pasar secara langsung menentukan nilai barang. Barang yang mahal cenderung nilainya tinggi. 3. Mendistribusikan barang dan jasa. Pasar dapat memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. 4. Menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Pertemuan antara penjual dan pembeli di pasar dapat menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Konsumen yang membelanjakan uangnya dibatasi oleh jumlah uang yang terbatas. Jumlah unit barang yang dibeli tentu saja tergantung dari kemampuan konsumen. Demikian pula halnya dengan produsen yang akan membeli faktor-faktor produksi. Jumlah unit yang akan dibeli tentu saja dibatasi oleh dana yang dimiliki produsen tersebut. 5. Menentukan jumlah persediaan. Pada saat harga barang di pasar murah, maka produsen terdorong membeli dalam jumlah banyak untuk membentuk persediaan. 6. Melakukan promosi. Pasar di sini dapat digunakan sebagai tempat melakukan promosi. Karena pasar banyak dikunjungi oleh pembeli, itulah sebabnya pasar dapat digunakan oleh produsen untuk memperkenalkan produk mereka hasilkan. Promosi dapat dilakukan dengan penyebaran brosur, katalog, atau contoh produk. Macam-macam pasar. Pasar dibedakan menurut 1. Jenis pasar. Menurut jenisnya, pasar itu dibedakan atas pasar barang konsumsi dan pasar faktor produksi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang untuk keperluan konsumsi rumah tangga, keluarga, atau rumah tangga konsumen. Mulai sandang, pangan, papan, sampai barang mewah seperti mobil. 2. Wujud pasar. Menurut wujudnya, pasar dibedakan atas pasar konkret dan pasar abstrak. Konkret berarti nyata atau bisa dilihat secara kasat mata atau fisik. Pasar konkret adalah suatu tempat yang mempertemukan pembeli dan penjual
untuk melakukan jual beli barang atau jasa. Sedangkan pasar abstrak adalah pasar tempat proses interaksi antara pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan tentang harga dan barang. Tidak terjadi secara fisik. Pasar abstrak yang sering ditemui antara lain pasar modal, pasar valuta asing, dan pasar komoditas. Pasar abstrak sering juga disebut sebagai bursa. 3. Barang yang dijual. Pasar dapat juga dibedakan menurut jenis barang yang dijual dan dikaitkan dengan barang yang biasa diperjualbelikan di pasar tersebut. Misalnya ada pasar ikan, pasar daging, pasar sayuran, atau pasar buah-buahan. Pasar sayur adalah pasar yang khusus menjual sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, dan wortel. Adapun di pasar ikan, kita dapat membeli berbagai jenis ikan. Waktu jual beli. Menurut waktu jual beli pasar dapat dibedakan atas pasar harian. Ini biasanya berlangsung tiap hari, pasar mingguan seminggu sekali, pasar bulanan sebulan sekali, ini biasanya di daerah tertentu, dan pasar tahunan sekali dalam setahun, misalnya di Sumatera Barat dikenal Pakan Kami atau Pekan Kamis karena hari pekan atau pasar adalah hari Kamis. 5. Tempat. Ada juga pasar yang diberikan menurut nama tempat asal atau nama daerah. Contohnya di Jakarta ada pasar Cikini, pasar Kramat Jati, dan pasar Jatinegara. Semua nama pasar tersebut diberikan sesuai nama tempat lokasi pasar itu sendiri. Yang terakhir adalah luas jangkauan distribusi. Adapun menurut luas jangkauan distribusi, pasar dapat dibedakan atas pasar lokal, daerah, nasional, dan internasional. Di pasar lokal, transaksi jual beli terjadi di lokasi tempat barang tersebut dihasilkan. Di pasar daerah, transaksi jual beli terjadi di daerah atau wilayah sekitar tempat barang tersebut dihasilkan. Di pasar nasional, transaksi jual beli terjadi di dalam wilayah suatu negara, misalnya Indonesia. Jika transaksi jual beli terjadi hingga ke mancanegara, pasar itu sudah tergolong pasar internasional. Bentuk pasar atau struktur pasar. Pasar terbagi dua, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pada pasar persaingan tidak sempurna, terbagi atas persaingan monopolistik, oligopoli, monopoli, duopsoni, monopsoni, dan oligopsoni. Pasar persaingan sempurna menggambarkan suatu keadaan penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi harga. Pasar persaingan sempurna ini, produsen hanya bertindak sebagai penerima harga atau price taker. Ciri-cirinya, 1. Banyak penjual dan pembeli. Sehingga setiap perusahaan hanya menghasilkan produk yang sangat kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Setiap pembeli hanya membeli produk tersebut dalam jumlah yang sangat kecil jika dibanding dengan keseluruhan produk yang dijual di pasar. 2. Barang dan jasa yang dijual bersifat homogen. Hal tersebut berarti produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan sama dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Dengan kata lain, semua produk dipandang sama oleh konsumen. 3. Ada kebebasan untuk masuk dan keluar pasar. Di sini menunjukkan perusahaan yang ada di pasar tidak dihalangi untuk keluar pasar dan perusahaan baru tidak memiliki hambatan untuk memasuki pasar.
Dengan jumlah barang yang banyak, pembeli dapat bebas membeli produk. 4. Setiap pihak mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Informasi mengenai biaya, harga, dan kualitas barang dapat diketahui oleh pembeli dan penjual. Setiap penjual dan pembeli mengetahui berapa harga pasar tersebut di pasar. Akibatnya, sulit untuk mempermainkan harga. Jadi di sini maksudnya adalah yang berhubungan dengan harga. 5. Distribusi produk relatif lancar. Dengan banyaknya jumlah barang, distribusi produk relatif lancar. Jadi pembeli tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh barang. Pasar persaingan tidak sempurna. 1. Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar di mana banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan pada beberapa aspek. Contoh sampo, parfum, kosmetik, sabun mandi, dan lain-lain. Ciri-cirinya: 1. Terdapat banyak produsen atau penjual. Maksudnya di sini adalah pasar ini tidak memiliki produsen atau penjual sebanyak pasar persaingan sempurna, dan tidak ada satupun produsen yang mempunyai skala produksi yang lebih besar dari produsen lainnya. 2. Adanya diferensiasi produk. Pasar ini menawarkan produk yang cenderung sama, namun memiliki perbedaan-perbedaan khusus dengan produk lainnya, misalnya dari cara pengemasan, pelayanan, dan lain-lain. 3. Produsen dapat mempengaruhi harga. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana harga terbentuk berdasarkan mekanisme pasar, maka pasar monopolistik dapat memengaruhi harga meskipun tidak sebesar pasar oligopoli dan monopoli. 4. Produsen dapat keluar masuk pasar. Hal ini dipengaruhi oleh laba ekonomis. Saat produsen hanya sedikit di pasar, maka laba ekonomisnya cukup tinggi. Ketika produsen semakin banyak dan laba ekonomis semakin kecil, maka pasar menjadi tidak menarik dan produsen dapat meninggalkan pasar. 5. Promosi penjualan harus aktif. Pada pasar ini, harga bukan merupakan pendongkrak jumlah konsumen, melainkan kemampuan perusahaan menciptakan citra baik di mata konsumen sehingga dapat menimbulkan fanatisme terhadap produk. Karena iklan dan promosi memiliki peran penting dalam merebut dan mempertahankan konsumen. 2. Pasar oligopoli. Pasar ini terdiri dari beberapa penjual yang saling bersaing untuk memperebutkan jumlah pembeli yang banyak. Sedikitnya jumlah penjual dikarenakan besarnya biaya investasi awal, sehingga mengecilkan niat pesaing baru yang ingin masuk pasar. Contoh, pasar mobil, motor, dan pembuatan pesawat terbang. Ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Hanya ada beberapa perusahaan yang mendominasi pasar. Mereka hanya menguasai pasar sekitar 70-80%. Dalam pasar mobil di Indonesia, kita mengenal Toyota, Suzuki, Honda, Daihatsu, dan Mitsubishi dari Jepang, serta BMW dan Mercedes-Benz dari Jerman. 2. Ada produsen yang menawarkan barang serupa dan ada pula yang menawarkan model yang berbeda. Untuk produk jasa, produsen akan menawarkan jasa yang berbeda. Misalnya, pemberian fasilitas yang menarik atau pelayanan lebih ramah dan lengkap.
Contoh barang terdiferensiasi atau serupa, misalnya mobil. Sedangkan barang yang tidak terdiferensiasi yang mempunyai model yang berbeda, misalnya industri baja atau semen. 3. Terdapat rintangan yang kuat, karena untuk memasuki pasar ini diperlukan investasi yang tinggi. 4. Penggunaan iklan sangat intensif. 3. Pasar monopoli, pasar yang hanya memiliki satu penjual yang menguasai perdagangan barang atau jasa, sehingga pembeli tidak dapat menemukan pedagang yang lain. Oleh karena itu, penjual dapat menentukan harga dan dapat memperoleh keuntungan yang tinggi. Pada akhirnya, keuntungan akan berpusat pada satu penjual. Contoh PLN, PAM, Telkom. Monopoli terbagi atas 3 macam. 1. Monopoli alamiah. Monopoli alamiah yaitu monopoli yang disebabkan oleh faktor alam. Misalnya, duku, kopi, tembakau, deli. 2. Monopoli masyarakat, yaitu monopoli akibat timbulnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu hasil produksi. 3. Monopoli undang-undang. Monopoli undang-undang yaitu monopoli karena pemberlakuan secara hukum, kebijakan, atau peraturan tertentu. Misalnya paten, pembatasan masuknya perdagangan luar negeri dalam bentuk tarif dan kuota oleh pemerintah. Faktor yang menyebabkan monopoli: 1. Sumber daya yang merupakan bahan mentah dikuasai oleh satu perusahaan. Jadi hal ini berarti bahan utama atau bahan mentah untuk memproduksi barang tersebut hanya dikuasai oleh satu perusahaan, sehingga tidak mungkin bagi perusahaan lain untuk memperolehnya. 2. Pemerintah memberi hak eksklusif kepada suatu perusahaan untuk memproduksi dan menjual barang tertentu. Inilah yang disebut sebagai regulasi ekonomi. Dalam monopoli jenis ini, pemerintah sengaja menciptakan monopoli demi melayani kepentingan publik. Misalnya, pemerintah memberikan hak mengelola listrik kepada PT PLN, BBM kepada PT Pertamina, serta angkutan kereta api kepada PT KAI. Pemerintah juga dapat menciptakan monopoli melalui hak cipta dari hasil penelitian. Sebuah perusahaan dapat melakukan monopoli terhadap suatu produk. 3. Biaya-biaya produksi menjadi lebih efisien jika hanya ada satu produsen tunggal yang membuat produk itu. Ini dapat dikatakan sebagai monopoli alamiah. Monopoli alamiah dapat juga terjadi karena keadaan alam atau suatu daerah dalam suatu negara. Ciri-ciri pasar monopoli: 1. Hanya ada satu penjual dan banyak pembeli. 2. Tidak ada perusahaan yang dapat membuat barang pengganti yang sempurna. 3. Rintangan cukup kuat untuk masuk ke pasar monopoli, baik dari segi penguasaan sumber daya alam, biaya produksinya yang tidak efisien, hingga peraturan pemerintah. 4. Pembeli tidak mempunyai pilihan lain dalam membeli barang. 5. Keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan. Pasar monopsoni adalah pasar yang dikuasai oleh seorang pembeli. Jadi dalam pasar ini, jumlah penjualnya banyak, tetapi pembelinya hanya satu. Contoh, pasar sayuran di daerah terpencil umumnya akan kesulitan menjual produknya ke tempat lain. Oleh karena itu, mereka terpaksa menjualnya
ke seorang pedagang yang ada di daerah tersebut. Dengan demikian, pedagang yang hanya seorang itu menguasai pembelian sayuran di daerah tersebut. Demikian juga halnya dengan peternak susu sapi perah yang hanya bisa menjual produknya ke koperasi terdekat. Koperasi menguasai pembelian susu karena mereka memiliki fasilitas pengolah susu dan sudah memiliki jaringan pemasaran yang baik. Jadi tidak ada jalan lain bagi peternak susu sapi untuk menjualnya ke koperasi tersebut. Ciri-ciri pasar monosonik: jumlah penjual dan pembeli tidak seimbang. Maksudnya adalah pada pasar monosonik terdapat lebih dari satu penjual, tetapi hanya ada pembeli tunggal. Karena hal tersebut, biasanya pembeli mendapatkan produk kualitas terbaik dengan harga murah. 2. Produk yang diperdagangkan adalah barang mentah. Di sini umumnya adalah produk bahan mentah. Produk tersebut nantinya akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi ke pihak lain. Pembeli dalam pasar monosonik biasanya bukan konsumen akhir, melainkan produsen atau pedagang. 3. Pembeli yang menentukan harga produk. Karena pasar monosonik hanya memiliki pembeli tunggal, maka pembeli memiliki kekuatan untuk menentukan harga produk. Tidak jarang harga yang ditawarkan pembeli tidak sesuai dengan ekspektasi penjual. Penjual yang tidak memiliki pilihan lain biasanya akan tetap menerima tawaran tersebut. Untuk menyiasati harga yang terlalu rendah, biasanya akan ada peraturan dan syarat seperti menyesuaikan harga di pasaran. 4. Pendapatan menjadi tidak merata. Pendapatan yang tidak merata disebabkan karena pembeli memiliki kuasa penuh untuk menentukan harga produk. Penjual yang tidak memiliki pilihan lain selain menjual barangnya kepada pembeli tunggal membuat penjual tidak memiliki peran untuk menentukan harga. Hal ini membuat pendapatan pelaku pasar monosonik menjadi tidak seimbang antara penjual dan pembeli. 5. Perselisihan sering terjadi. Perselisihan antara penjual dan pembeli sering terjadi di pasar ini. Perselisihan ini timbul karena harga yang ditawarkan pembeli sangat rendah, sehingga membuat penjual merugi. Dalam hal ini dibutuhkan pemerintah sebagai pihak ketiga untuk menjadi penengah bagi penjual dan pembeli. Kelebihan pasar monosonik: 1. Kualitas barang terjamin baik. Dalam pasar ini, pembeli memiliki kuasa sehingga pembeli tidak mau membeli produk dengan kualitas yang rendah. Penjual harus terus mempertahankan atau meningkatkan kualitas produknya supaya tidak kehilangan satu-satunya pembeli. Rendahnya kualitas produk membuat pembeli enggan, sehingga penjual akan kesulitan untuk menemukan pembeli lain. 2. Meningkatkan kreativitas penjual untuk selalu berinovasi. Maksudnya di sini adalah ini merupakan salah satu cara penjual untuk mendapat keuntungan yang lebih tinggi dengan menekan biaya produksi dan meningkatkan kualitas produknya. Penjual dipacu untuk terus kreatif dan berinovasi, meningkatkan kualitas produknya supaya pembeli tidak berpindah ke penjual lain. 3. Menentukan harga menjadi lebih mudah. Pembeli memiliki kuasa di pasar monosonik, sehingga pembeli bisa menentukan harga jual
dari suatu produk tanpa terpengaruh inflasi dan deflasi. Selain itu, pembeli akan memberikan harga yang sama kepada seluruh penjual. Para siswa sekalian, di sini Ibu tadi menyebutkan inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga naik secara terus-menerus. Di sini terutama 9 bahan pokok. Sedangkan deflasi adalah suatu keadaan di mana harga cenderung turun terus-menerus. Oke, Ibu lanjutkan dengan nomor 4, alur penjualan menjadi lebih lancar. Pada pasar monopsoni, hanya memiliki satu pembeli dan membeli secara grosir atau borongan, sehingga penjual bisa terus memproduksi barang dan langsung menjualnya kepada pembeli. Karena hal tersebut, alur penjualan akan terus berjalan dan tidak dapat menurun. 5. Penjual tidak perlu melakukan promosi untuk menemukan pembeli. Hanya ada satu pembeli di pasar monopsoni yang akan selalu menghampiri penjual dan menanyakan ketersediaan barang. Karena itu, penjual tidak perlu melakukan promosi dan iklan untuk mencari pembeli. Penjual hanya harus fokus pada kegiatan produksi. Oke, para siswa sekalian, Ibu rasa untuk kelebihan pada pasar monopsoni ini mudah-mudahan bisa kalian pahami. Oke, kita lanjut. Kekurangan pasar monopsoni. 1. Perilaku pembeli tidak adil. Maksudnya adalah pembeli tunggal yang memiliki kuasa membuat pembeli bebas menentukan harga jual dari produk. Terkadang penentuan harga menjadi tidak adil karena pembeli enggan meningkatkan harga jual produk meskipun sedang dalam kondisi inflasi. Kondisi inflasi menyebabkan proses produksi barang menjadi lebih mahal sehingga merugikan penjual. 2. Penjual tidak diperdulikan oleh pihak pembeli. Pembeli yang memiliki kuasa penuh dan hanya memikirkan keuntungan pribadinya membuat keluhan penjual tidak diperdulikan. Keluhan penjual seperti menentukan harga jual produk, masalah proses, dan waktu produksi menjadi tidak didengarkan. 3. Permasalahan ekonomi hanya ditanggung penjual saja. Permasalahan ekonomi tidak menjadi tanggungan pembeli karena pembeli memiliki kemampuan untuk menentukan keputusan yang menguntungkan dirinya. Permasalahan ekonomi seperti inflasi, deflasi, kurangnya bahan baku, masalah produksi, dan masalah lainnya menjadi tanggungan penjual. Contoh pasar monopsoni. 1. Peternak susu sapi yang hanya bisa menjual susu sapinya kepada satu pembeli karena hanya ada satu pembeli di daerah. 2. Produsen coklat. Produsen coklat yang memproduksinya dengan bahan baku biji coklat, mereka membeli buah coklat dari berbagai perkebunan. 3. Produsen sosis ayam yang membeli bahan baku daging ayamnya dari berbagai peternak ayam. Para petani yang tergabung dalam kelompok tani melakukan kerjasama dengan pabrik sehingga mereka berkewajiban menjual hasil panennya kepada pabrik tersebut. 5. Peternak ikan cupang hias yang bekerja sama dengan toko-toko ikan hias. Beberapa peternak ikan cupang hias akan menjual ikannya ke toko-toko ikan hias yang sama. Kemudian toko ikan hias tersebut akan menjualnya kepada konsumen akhir. 6. Para nelayan yang menjual ikan hasil tangkapannya kepada pengepul di pasar ikan.
Pengepul ikan merupakan pedagang perantara yang membeli ikan dari para nelayan dan menjualnya kembali ke produsen atau konsumen. 7. Peternak lele yang bekerja sama dengan para pedagang di pasar dan warung-warung makan. Pasar duopsoni adalah pasar yang pembentukan harganya ditentukan oleh dua orang atau dua kelompok pembeli yang menguasai pembelian. Contoh Telkom dan Indosat. Ciri-ciri pasar duopsoni: 1. Hanya ada dua pembeli besar dan beberapa penjual. 2. Pembeli tersebut bisa perseorangan atau perusahaan. 3. Tingkat persaingannya tinggi. 4. Pembeli bisa mengontrol harga yang ditawarkan penjual. 5. Penjual tidak memiliki kebebasan untuk menentukan harga. Pasar oligopsoni adalah suatu bentuk pasar yang dikuasai oleh beberapa pembeli. Dalam pasar ini, jumlah penjual banyak, sedangkan pembelinya hanya beberapa. Contoh, pasar wortel di suatu desa. Di sini para petani wortel bisa menjual wortelnya ke beberapa pedagang di desanya untuk dijual lagi ke kota. Ciri-ciri pasar oligopsoni: 1. Terdapat beberapa pembeli. 2. Pembeli umumnya bukan konsumen yang langsung menggunakan produk untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan pedagang yang akan menjual kembali atau produsen yang akan mengolah dulu produk tersebut. 3. Barang yang diperjualbelikan umumnya bahan mentah, bukan barang jadi buatan pabrik. 4. Harga cenderung stabil. Karena salah seorang pembeli menurunkan harga, maka para penjual segera berpindah ke pembeli lain. Tetapi bila salah seorang pembeli bersedia menaikkan harga belinya, maka para penjual akan berbondong-bondong menjual produk kepadanya. Untuk menghindari hal tersebut, maka umumnya harga pada pasar ini cenderung tidak berubah atau stabil. Kelebihan pasar oligopsoni: 1. Hak-hak produsen terlindungi dengan baik meskipun pembeli berperan sebagai penguasa. 2. Pembeli tidak bisa bertindak semaunya meskipun dapat menentukan harga. 3. Pasar ini umumnya mengedepankan keadilan, menghindari kecurangan dan tidak menyalahgunakan kebebasan. Kekurangan pasar oligopsoni: 1. Kualitas produk pada pasar ini kurang terjaga dengan baik karena penjualan cenderung mudah. 2. Rentan terjadi manipulasi di mana beberapa pembeli melakukan kerjasama memanipulasi keadaan yang dapat merugikan produsen. 3. Kurangnya kreativitas. Contoh pasar oligopsoni: Telkom, Indosat, Mobile Egg, Eksekomindo, pasar tembakau, pasar cengkeh, para pemeras susu di suatu daerah yang hanya terdapat beberapa pembeli. Karena sedikitnya jumlah pembeli, sehingga harga dapat dikendalikan oleh si pembeli. Para siswa sekalian, Ibu berharap kalian bisa memberikan contoh lain di pasar oligopsoni. Untuk lebih memahami materi yang telah Ibu berikan, di akhir penjelasan Ibu ini, Ibu berikan latihan soal untuk kalian coba menyelesaikannya. Latihan soal 1. Sebutkan bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna. 2. Apa perbedaan utama pasar persaingan sempurna dengan pasar monopolistis? 3. Apakah dampak negatif
dari adanya pasar oligopoli. 4. Sebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi struktur pasar. Para siswa sekalian, Ibu cukupkan sampai di sini materi pasar output. Jumpa lagi kita pada materi pasar input. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi.